Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul mempersiapkan kehidupan hari esok. Sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak memikirkan masa depannya di dunia yang akan datang. Mereka tidak peduli sama sekali adanya kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang. Banyak orang Kristen hanya hidup untuk kesenangan hari ini, seakan-akan tidak ada dunia atau kehidupan lain yang akan mereka jalani dan nikmati selain dunia hari ini. Orang-orang Kristen seperti ini berpikir bahwa Tuhan dan segala berkat-Nya diadakan hanya untuk kehidupan hari ini. Pada dasarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gaya hidupnya lebih baik sedikit dari hewan. Lebih baik sedikit dari hewan. Hewan adalah makhluk yang hidup hanya untuk hari ini. Paulus menggambarkan gaya hidup yang salah ini dengan pernyataan atau dengan slogan, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi Paulus menggambarkan gaya hidup ini dengan kalimat ini, mari kita makan minum sebab besok kita mati. Orang-orang seperti itu hidup dalam kewajaran anak dunia dan tidak tahu atau tidak mau tahu bagaimana mengikuti Yesus dengan benar. Mereka menganggap bahwa cara atau gaya hidup mereka sudah wajar, tidak menyalahi kehendak Allah. Padahal kehidupan orang percaya harus seperti Yesus, yang bersedia tidak menikmati kesenangan dunia, bahkan meninggalkan kemuliaan bersama dengan Bapa untuk menjadi manusia. Oleh sebab itu, kepada kita orang percaya, Tuhan Yesus pun menantang kita harus meninggalkan segala sesuatu supaya layak bagi kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 33. Memang ini adalah bagian tersulit yang kurang atau tidak diajarkan dengan benar kepada umat Kristen dewasa ini. Yang berat-berat begitu tidak diajarkan. Ya. Banyak umat Kristen, banyak orang Kristen hanya mengenal ajaran bahwa Yesus memberkati. Kalau mereka datang ke gereja dan memberi persembahan, Tuhan menambahkan uang yang mereka peroleh berlipat ganda. Jemaat hanya diajar untuk menjadi orang baik, memiliki keluarga bahagia, mendapatkan menantu yang baik dan cucu yang sehat dan sukses, tubuh sehat, bisnis maju dan terhormat di mata manusia. Mereka memiliki ukuran kebahagiaan yang sama dengan anak dunia. Pola pikir tersebut adalah pola pikir anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran Injil yang murni. Mereka adalah orang-orang yang masih membangun kerajaannya di muka bumi ini. Sebenarnya mereka tidak menginginkan dengan sungguh-sungguh kerajaan surga. Kehidupan mereka di bumi sudah menjadi kerajaan yang nyaman dan membahagiakan. Padahal, saudaraku, yang terpenting dan satu-satunya gaya hidup yang benar adalah belajar kehidupan Yesus dan mengenakan gaya hidupnya dalam hidup ini agar layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan kita tahu gaya hidup Tuhan Yesus yang dibahasakan dengan kalimat serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini gaya hidup yang harus kita miliki. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, artinya oleh kematiannya di kayu salib, Yesus mengangkat akibat dosa yang dilakukan manusia dan kemudian memuridkan orang percaya untuk mengalami perubahan agar berkeadaan layak sebagai anak-anak Allah. Penyelesaian dosa manusia terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Selanjutnya, orang yang dipilih menjadi umat Allah harus belajar mengenakan karakter dan cara hidup Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu, orang percaya juga harus berani berbuat demikian. Untuk hal ini ada dua tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tahapan kedua
dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Namun kalau orang percaya tidak bersedia belajar untuk memiliki kehidupan seperti Yesus, ia menolak untuk diselamatkan. Berarti ia menolak untuk diselamatkan itu. Ini berarti ia tidak memiliki hari esok. Orang seperti ini tidak mempersiapkan hari esok dengan benar. Biasanya mereka hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia yang tidak memiliki keselamatan guna menjadi anak-anak Allah. Saudaraku sekalian kasih, jadi seperti Yesus meninggalkan segala sesuatu, orang percaya juga harus berbuat demikian. Untuk hal ini ada 2 tahapan ya saudaraku. Yang pertama, tahapan pertama dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tahapan kedua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, di sini orang percaya dididik menjadi seperti Yesus. Jadi saudaraku sekalian, Yesus datang untuk menyelamatkan kita itu maksudnya ya agar kita mengalami perubahan. Jika tidak mengalami perubahan berarti menolak diselamatkan atau berarti belum diselamatkan. Dan kalau orang tidak sungguh-sungguh memberi diri diubah, berarti memang dia tidak mempersiapkan hari esok. Dia membawa dirinya kepada kebinasaan kekal. Kalau bukan demi masa depan manusia atau hari esok manusia di kekekalan, Yesus tidak perlu mengorbankan diri dengan pengorbanan yang sangat mahal. Kalau tidak perlu kehidupan hari esok, cukuplah manusia dapat menikmati hidup di bumi dengan segala kesenangannya yang rata-rata 70 tahun. Setelah itu dibuang dalam api kekal. Jadi sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus adalah demi kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan hari ini. Oleh sebab itu keselamatan harus dilihat dari dimensi atau perspektif atau sudut pandang yang benar. Keselamatan diberikan untuk menggarap manusia hari ini di bumi demi persiapan kehidupan hari esok di langit baru dan bumi yang baru. Jadi saudaraku sekalian, harus dipahami keselamatan harus dilihat dari dimensi atau perspektif atau sudut pandang yang benar. Keselamatan diberikan untuk menggarap manusia hari ini di bumi demi persiapan kehidupan hari esok di langit baru dan bumi yang baru. Gereja diadakan agar jemaat belajar kebenaran, yaitu mengenal siapa Bapa dan siapa Anak, dan gereja mengajarkan jalan Tuhan, serta gereja memberi teladan. Pendeta dan aktivisnya harus jadi teladan. Hal ini dimaksudkan agar jemaat bisa berubah menjadi anak-anak Allah yang hidup tidak bercacat dan tidak bercela, tidak terikat dengan dunia, di mana dunia tidak dapat menentukan kebahagiaannya. Dunia ini tidak lagi dapat membahagiakan sebab hanya Tuhan dan kerajaannya lah yang menjadi kebahagiaan satu-satunya orang percaya. Akhirnya jemaat dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumah orang percaya. Jemaat diajar agar kerinduannya hanyalah langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kehidupan yang ideal yang disediakan Allah bagi ciptaannya. Bagi orang-orang seperti itu, kematian tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan. Justru sebaliknya, kematian bisa menjadi kesukaan, sebab kematian menjadi jembatan emas bertemu dengan Tuhan yang dicintainya di kerajaan Bapa yang sangat indah, mulia, dan menakjubkan. Jadi saudaraku sekalian, keselamatan diberikan untuk menggarap manusia hari ini di bumi ini demi persiapan kehidupan hari esok di langit baru dan bumi yang baru. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.